Perkenalkan, nama saya Amberlin Sonia Teresia Kawenas dengan NIM 2004302. Perkenalkan, nama saya Garsi Manjuntak dengan NIM 2004331. Perkenalkan, nama saya Erika Georgina Magdalena Medau, NIM 20043024. Perkenalkan, nama saya Andri Lukas Sekendari dengan NIM 204304. Perkenalkan, nama saya Deasi Gabriela Mintia dengan NIM 20043019. Materi kelompok kami tentang pelaporan hasil audit dan tindak lanjut audit. Kita masuk pada materi pertama, yaitu pelaporan hasil audit. Pendahuluan. Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Laporan audit merupakan produk akhir yang paling penting dari proses audit internal dan akses utama untuk menggambarkan aktivitas audit internal bagi pemangku kepentingan. Baik dalam maupun di luar, usaha laporan audit memberikan bukti tentang karakter profesional dan kegiatan audit internal dan memungkinkan orang lain untuk mengevaluasi kontribusi ini. Laporan hasil audit. Laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit. Kesimpulan dan rekomendasi hasil penelusuran audit berdasarkan sifatnya. Laporan hasil audit terdiri atas yang pertama, yaitu laporan final, yaitu laporan yang dibuat dan dikomunikasikan setelah aktivitas audit diselesaikan. Dan yang kedua, laporan internal, yaitu laporan yang dibuat dan dikomunikasikan setelah untuk ditindaklanjuti oleh manajemen sementara aktivitas audit masih berjalan. Materi selanjutnya adalah karakteristik laporan hasil audit internal. Laporan hasil audit internal yang baik seharusnya memiliki yang pertama, objektif atau faktual. Yang kedua adalah jelas dan ringkas sehingga mudah untuk dipahami, dan yang ketiga adalah bermanfaat. Materi selanjutnya adalah sistematika laporan hasil audit internal. Bagian pertama adalah bagian pengantar, di mana bagian pengantar tersebut berisi latar belakang serta penugasan baik yang terkait dengan risiko signifikan manajemen untuk mendorong auditor melakukan audit. Bagian kedua adalah bagian pokok, di mana bagian pokok tersebut berisi tujuan dan ruang lingkup audit sesuai dengan penugasannya. Yang ketiga, bagian penutup, di mana bagian penutup tersebut berisi pendapat dan rekomendasi auditor yang akan audit sampaikan sehingga auditor tersebut dapat menyampaikan kesimpulan yang ada. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah lampiran, di mana lampiran tersebut berisi catatan penting yang bersifat rincian atau penjelasan yang mendukung sebuah kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari laporan audit. Yang pertama, menginformasikan atau berinfor, yaitu melaporkan hasil penugasan audit sebagai bagian dari akuntabilitas dan untuk memenuhi kebutuhan terhadap kepentingan. Kedua, meyakinkan atau mengajak, yaitu menyampaikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan audit bermanfaat bagi manajemen dan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan organisasi sehingga memberi keyakinan kepada manajemen untuk mengambil langkah-langkah yang lanjut diperlukan. Ketiga, menghasilkan, yang mana laporan hasil audit dapat mendukung manajemen dalam melakukan tindakan kreatif yang memiliki nilai tambah bagi organisasinya. Selanjutnya, memasarkan laporan audit yang terdiri dari
memastikan profesionalisme dari staf audit. Ketiga, mengidentifikasikan atau miss dari sebuah temuan audit sederhana. Keempat, menguraikan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan laporan untuk setiap perangkat manajemen. Kelima, menjelaskan bagaimana manajemen dapat memperoleh bantuan dari staf audit dalam menyelesaikan permasalahan manajemen sebagai objektif. Materi selanjutnya adalah prosedur dan standar pelaporan. Yang pertama, communication result. Mengkomunikasikan hasil audit. Auditor internal hendaknya mengkomunikasikan internal hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Dan kedua, kriteria for communication atau kriteria untuk melakukan komunikasi. Komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penguasaan serta juga kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan yang berlaku. Dan ketiga, quality of communication, kualitas komunikasi. Komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan lengkap tepat waktu. Dan keempat, engagement disclosure of non-communicate with the standard atau pengungkapan penguasaan atas ketidakpatuhan terhadap standar, yaitu ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan tertentu. Komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya mengungkapkan bahwa yang pertama, standar-standar apa yang tidak dipenuhi diikuti, yang kedua, alasan-alasan ketidakpatuhan, dan tiga, dampak terjadi ketidakpatuhan pada penugasan, dan kelima, dissemination result atau penyebarluasan hasil, yaitu direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Pengkomunikasian hasil audit. Laporan audit internal diajukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan atau penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Materi selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang audit. Setelah laporan audit diserahkan kepada audit, tindak lanjut audit berikut kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan audit dalam melaksanakan rekomendasi. Tujuan tindak lanjut audit. Secara umum, tujuannya adalah meningkatkan dan mengefektivitas dan dampak dari laporan audit. Berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut hasil audit. 1. Perencanaan tindak lanjut, yaitu A. Menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan. B. Menentukan lingkup tindak lanjut. Dan D. Menyiapkan sumber daya untuk tindak lanjut audit. E. Menjadwalkan tindak lanjut. Dan yang kedua adalah pelaksanaan tindak lanjut. A. Mengumpulkan informasi. B. Mencatat hasil. B. Menilai dampak audit kinerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelaporan hasil tindak lanjut. Audit harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait.